Tuhan menabur benih Injil di seluruh dunia. Mendengar berita Paskah dirayakan di Timur Tengah, kita sadar, Bapa dan Ibu telah melakukan semua ini. Apakah yang terjadi dimanapun air kehidupan mengalir? Ada tertulis bahwa semua makhluk hidup akan hidup. Yehezkiel pasal 47 ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan bagaimana? Hidup. Jika air itu mengalir, mereka akan hidup. Jika itu diterima, mereka bisa diselamatkan. Saudara-saudari, apakah ada kebenaran di dunia ini, seperti kebenaran gereja Tuhan? Tidak ada. Oleh karena itu, tidak ada kebenaran yang dapat menyelamatkan dunia selain daripada kebenaran kita. Dan Tuhan, Juru Selamat dunia, hanya ada di Sion kita. Tertulis bahwa Tuhan berdiam di Sion. Tuhan berfirman, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan bagaimana? Akan menjadi sangat banyak. Tuhan menyamakan kita dengan penjala manusia. Apa yang terjadi kepada banyak ikan? Karena air kehidupan, mereka semua mulai hidup. Semua ini terjadi seperti yang dinubuatkan. Awalnya tampak sederhana, masa depannya akan sangat makmur. Awalnya, air mencapai pergelangan kaki, tetapi setelah mengukur 1000 hasta, naik ke lutut, mengukur 1000 hasta lagi, itu mencapai pinggang, dan setelah mengukur 1000 lebih, itu menjadi sungai yang tidak bisa diseberangi. Dengan kedalaman seperti itu, air itu sedang mengalir ke seluruh dunia. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, apa yang akan terjadi kepada segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana? Mereka akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir. Semuanya di sana bagaimana? Hidup. Semuanya di sana hidup. Karena nubuat ini tertulis demikian. Saudara-saudari, bukankah kita harus percaya pada nubuat ini? Setelah Yesus bangkit, Dia menampakkan diri kepada 2 murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus, dan mereka tidak mengenalnya. Melihat mereka dengan muka muram, Yesus bertanya, "Mengapa kamu sedih? Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi dengan Yesus? Kami telah berharap bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Selain itu, beberapa di antara kami pergi ke kubur dan telah melihat malaikat yang mengatakan bahwa Dia hidup. Kami tidak bisa percaya ini." Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Mengapa kamu tidak percaya pada firman Tuhan?" Ketika Dia memberikan kesadaran seperti itu kepada 2 murid yang sedang pergi ke Emmaus, bukankah dengan memecahkan roti, mata mereka terbuka, dan mereka dapat mengenali Dia sebagai Yesus? Apa yang tertulis dalam Alkitab akan digenapi. Di sini, tercatat, kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Tidak ada yang tertinggal, tetapi semuanya akan hidup. Kita harus menyelamatkan semua orang, bukan? Mari kita baca ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Di antara mereka, walaupun kita menginjil banyak kali, roh-roh jahat, yang sejak awal berdiri di sisi setan dan diusir dari sorga, tidak akan diselamatkan, bukan? Ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air. Dari mana? Dari tempat kudus itu. Tempat kudus itu melambangkan siapa? Di dalam Yohanes pasal 2, Yesus sendiri berkata, bahwa bait suci adalah tubuhnya. Selain itu, di dalam Ibrani pasal 10, tertulis bahwa Yesus sendiri juga dilambangkan dengan tabir tempat kudus. Pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu.
Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi apa? Obat. Ini adalah obat yang menyembuhkan kematian. Ini menjadi obat yang memberikan hidup yang kekal.